Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmanda Dwi Masruroh dengan NIM 857044571. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Salut Gemilang Rumbia. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dengan tutor pengampu Ibu Reza Mareta MPD. Baik, sebelum memulai, sebaiknya kita mengetahui apa itu pencernaan. Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Saya akan menjelaskan mengenai tentang pencernaan makanan pada manusia, yaitu yang pertama itu dalam sistem pencernaan kita yang pertama ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, dan juga usus besar. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu dalam sistem pencernaan makanan ada yang pertama adalah mulut, di mana mulut ini berfungsi untuk mengaduk atau untuk mengunyah makanan. Nah, mulut juga tempat pertama kali masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Ada beberapa proses pencernaan di dalam mulut, yaitu yang pertama dimulai dari mulut, yang kedua gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, lalu yang ketiga air liur membantu memecahkan makanan dengan enzim amilase, lalu yang keempat lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Baiklah, untuk yang kedua atau yang selanjutnya yaitu adalah kerongkongan, di mana fungsi kerongkongan sendiri yaitu adalah untuk mencerna makanan. Tidak hanya itu, kerongkongan juga alat atau tempat untuk penyalur dari mulut ke lambung, antara mulut dan juga lambung. Nah, di sini juga kerongkongan dapat membantu mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Untuk yang selanjutnya ada hati, di mana hati ini yang berfungsi untuk membuat empedu. Nih, di sini adalah hati. Hati ini berfungsi untuk membuat empedu dan juga untuk membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Selanjutnya adalah lambung. Lambung sendiri itu berfungsi untuk membuat enzim. Nah, fungsi lainnya yaitu tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Untuk proses pencernaan dari kerongkongan tersendiri yaitu ada dua. Yang pertama, setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Lalu yang kedua, gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya untuk proses pencernaan di lambung. Pada proses pencernaan di lambung tersendiri ada 3 tahap, yaitu yang pertama di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan juga enzim pepsin. Yang kedua, proses ini membantu memecahkan protein menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga, makanan yang sudah menjadi cair disebut dengan kimus. Lalu yang selanjutnya ada pankreas. Ini yang saya tunjuk adalah pankreas, di mana pankreas itu fungsinya juga untuk membuat enzim ya, atau menghasilkan enzim yang berupa itu ada 3, yaitu ada amilase, lalu ada lipase, dan juga ada protase. Dan untuk hormon insulin juga untuk mengatur gula darah, itu adalah fungsi dari pankreas. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu adalah usus halus. Ini bagian yang saya pegang ini adalah usus halus. Usus halus juga di sini berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Dalam usus halus juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau yang biasa disebut dengan usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum atau yang biasa disebut dengan usus kosong, dan yang ketiga yaitu ileum, biasanya disebut dengan usus penyerapan. Untuk proses pencernaan usus halus yaitu ada 3 hal. Yang pertama, setelah dari lambung kimus masuk ke usus halus. Yang kedua, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecahkan lemak, karbohidrat dan juga protein. Dan yang ketiga, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Untuk yang terakhir yaitu adalah usus besar.
Nih gambar yang saya tunjuk adalah usus besar, di mana fungsi dari usus besar itu sendiri yaitu untuk menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi fases. Selanjutnya yaitu proses pencernaan di usus besar. Ini adalah proses yang terakhir, yaitu yang pertama, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Yang kedua, air dan mineral diserap dari usus besar. Dan yang ketiga, sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi fases dan disimpan di rektum. Dan ini adalah hasil pengamatan saya.